300-an ya, tapi ditulis sudah lengkap tahun 100-an semua. Jadi kami mengikuti Alkitab itu karena ajaran etika dan moralnya lengkap begitu ya. Kami tidak mengikuti kitab yang enggak historis. Kalau Yesus kan Alkitab kita kan historis, sejalan dengan sejarah, sejalan dengan arkeologi, sejalan dengan ini dan itu ya. Jadi kalau historis selamat tinggal, itu. Jadi kalau dibilang kitabmu dipalsukan, enggak, gigimu yang palsu, bilang aja. Iya Pak, gini Pak. Oke. Saya kasih tambahan, ini Bapak baca di dalam 1 Petrus ya. Ini dari suratnya Rasul Petrus ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 15 ya. Di situ dikatakan gini, "Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat seperti Pak Erben ya." Itu aja ya. Jadi kalau disudutkan, yang penting tetap kuduskan Kristus dalam hatimu. Biar gimana pun Kristus adalah Tuhan bagi kita. Kalau buat kamu bukan Tuhan, terserah kamu ya, kita nggak ngurusin. Tetapi kalau tentang pengharapan imanmu, kenapa kamu percaya kepada Yesus, pengharapan apa yang ada pada Yesus, nah keselamatan ya, kasih karunia itu kamu harus bisa menjelaskan. Nah disitulah ini sebetulnya ayat ini adalah ayat dasar kita berapologet ya. Namanya pertanggungan jawab itu dalam teks aslinya adalah apologia, yang artinya kita memberikan pertanggungan jawab. Nah inilah para apologet memberikan pertanggungan jawab tentang imannya ya, gitu loh Pak. Lanjut. Oke ya, sudah cukup ya. I love you Lord ya. Oke, terima kasih. Silakan Desmond sekarang. Tamu Ulun. Terima kasih. Desmond, monggo. Ya, salam semua. Ya, silakan. Mau tanya, ini Yusuf suami Maria itu kan waktu Yesus disalib dia tidak ada, itu meninggal apa bagaimana ini ceritanya Yusuf nih? Terima kasih. Tidak ada datanya di Alkitab Pak kapan Yusuf meninggal ya. Jadi saya tidak bisa jawab kalau ditanya Alkitab. Tapi kalau ditanya sejarah bisa kita bahas ya. Ada yang mengatakan ya, tapi kalau di Alkitab tidak diceritakan tentang kapan Yusuf meninggal. Karena memang penulisan Alkitab itu kan kristosentris, berpusat kepada Kristus. Ya itu dia. Kalau kata sejarah yang pernah digunakan oleh Profesor Metatron, di situ dia punya buku yang menjelaskan bahwa Yusuf ayah secara hukum dari Yesus itu udah meninggal. Gitu. Iya, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 2 itu ada peristiwa perkawinan di Kana. Di situ ada ibu Yesus bilang ya bahwa mereka kehabisan anggur. Nah, tetapi di perjamuan kawin itu tidak disebutkan ada bapaknya. Kemungkinan memang bapaknya sudah meninggal. Ya, itu waktu Yesus mulai pelayanannya. Nah, tetapi kalau misalkan kapannya memang tidak sebutkan, ya. Tetapi waktu Yesus umur 12 tahun di kitab Lukas itu masih hidup. Jadi antara 12 sampai 30 tahun ya kita nggak tahu kisarannya tahun berapa ini umurnya ya, pokoknya di antara itu. Tapi waktu Yesus memulai pelayanannya di perkawinan di Kana itu bapaknya sudah nggak ada sepertinya. Begitu aja. Mungkin dari Bro Elia bisa ini menjelaskan dari sejarahnya mungkin. Sama Pak, jadi bukan lebih ke tradisi gereja ya. Kalau di tradisi dikatakan dia sudah meninggal sebelum Yesus melayani gitu. Karena mujizat pertamanya Tuhan Yesus kan mujizat di Kana dan dia tidak ada di sana gitu. Jadi Yusuf sudah meninggal menurut sejarah dan tradisi gereja mula-mula waktu itu. Cuma betul kata Pak Erben bahwa dalam Alkitab tidak ada disebutkan mengenai Yusuf karena Alkitab itu kristosentris.
yaitu berpusat kepada pewartaan tentang Kristus. Tapi kalau untuk dilacak bisa. Kalau Bapak pernah pergi ke Israel, semua tour guide yang ada di Israel itu selalu bilang dia sudah meninggal ketika dia melakukan mujizat yang di Kana itu, dia sudah tidak ada. Begitu, ya. Oke ya. Terima kasih semua. Ya, Oke, terima kasih Pak Desmond ya. Kita ganti yang lain. Kita lanjut kepada siapa sekarang ini? Yohanes. Ya, salam Pak Erben. Ini Pak Erben, Silakan. meneruskan pertanyaan yang tadi tentang perkawinan ya. Saya mengutip tadi, Saya pikir tentang perkawinan udah cukup Pak. Udah cukup karena udah jelas. kayaknya masih ada ya Pak Erben. Maaf sebentar Udah. sedikit aja. Iya, udah cukup. Nanti ulang-ulang udah 3 kali dibahas Pak. Tapi beda pertanyaannya. Ya udah tanya aja. Jadi misalkan Pak Erben kan ada suami istri yang ditinggalkan, misalkan salah satu meninggalkan. Nah, Udah dibahas jadi tadi Pak. Udah dibahas. Kalau meninggal istrinya atau suaminya boleh kawin lagi karena dia sudah selesai. Ayatnya tadi sudah disebutkan Tosikage di Roma pasal berapa itu bro? Roma pasal 7 ayat 2 dan 3. Iya. Ya, begini, Roma Pak pasal Erben. 7 ayat 2 dan 3 sudah terjawab Pak. misalkan dia ternyata terpaksa untuk menikah lagi Pak Erben, nah demi anak-anak. Nah untuk mengembalikan yang tadi Pak Erben bilang itu bahwa dia zina seumur hidup itu seperti apa untuk memulihkannya lagi Pak Erben, itu maksud saya. Iya. Kalau sudah zina seumur hidup ya sudah, makanya sebelum kau cerai pikirkan matang-matang, itu aja. Ya kalau sudah cerai kawin lagi tetap hukumnya berlaku. Belum dinansakkan itu hukum itu. Jadi orang yang melakukan perkawinan kedua setelah perceraian ya rasa no. Tetap perkawinanmu itu dianggap berzina di hadapan Allah. Kan hukumnya tetap itu, belum ada hukum yang baru. Nggak ada dinansak mansuk di dalam Kristen. Berarti kita ada jalan keluar lagi Pak Erben itu untuk Ya mengembalikan. makanya sekali kawin aja satu kali, jangan jadi tukang kawin, kan yang gitu aja. Jadi jangan karena manusia berkelakuan buruk hukum diobrak-abrik. Yang betul itu adalah kelakuan manusia yang buruk harus diperbaiki oleh hukum. Jangan hukum dirusak, manusianya diapakan, nggak boleh kayak gitu. Tegakkan hukum walau dunia runtuh, kan itu kan prinsip hukum kan. Walaupun Iya kan? gitu Pak Erben, karena untuk anak-anaknya atau gimana dia masih muda. Iya nggak bisa, tetap gitu. hukum nggak boleh dirubah. Hukum itu ya hukum, itu harus dipegang. Hukum ya hukum. Itu jadi cara berpikir kita itu, hukum itu memperbaiki. Jangan jadikan manusia merusak hukum. Nah itulah jadi Indonesia nanti jadi koruptor banyak. Oke ya, ada lagi mau ditanya? Hanya itu sih Pak Erben. Oke, thank you ya, Tuhan berkati ya. Oke, lanjut kepada Timothy al-awal. Apa mau kau sampaikan, Timothy? Lanjut aja dulu, nggak apa-apa. Aku nyimak. Oke, silakan Freddy Tankoma. Apa mau ditanya, Freddy Tankoma? Halo, Freddy. Perdili. Oke, silakan. Ya, Ferdi nggak ada. Oke, silakan Sanita. Sanita Pengumpi ya, monggo. Halo, shalom. Ya, salam. Oke, silakan. Nyatanya nih, kan kalau dari yang saya pelajari juga di belajar di video-videonya Elia kan ya, Suaranya agak besar, Bu. apa kan? Agak lebih dekat ke mic-nya. Oke. Bapak kan nggak kelihatan ya, kita nggak bisa lihat Bapak itu. Terus tentang ayat Alkitab yang bilang Yesus di sebelah kanan Bapak itu bukan benar-benar di sebelah kanan, tapi menunjukkan kemuliaan Yesus itu sendiri. Jadi nggak benar-benar di sebelah kanan gitu kan ya. Nah, terus Karena Allah tidak punya koordinat, Bu. Iya, jadi Iya. duduk di sebelah kanan itu berbicara tentang kekuasaan dan kemuliaan. Artinya Allah Bapa menyatakan kemuliaannya melalui Yesus. Yesus menyatakan kemuliaan, keagungan, kebesaran Bapa itu bagi kita. Karena Bapa itu kan transenden. Namanya transenden itu nggak punya titik koordinat, betul juga. Ya, nggak punya kiri dan kanan. Orang maha kuasa, maha hadir.
Oke, Ya. pertanyaan kedua apa, Bu? Pertanyaannya itu tentang waktu Stefanus yang mau dilempari batu itu kan dia melihat ke atas gitu, terus lihatnya Yesus di Dia sebelah melihat kanan. kemuliaan Allah. Dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ya, jadi itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56 ya. Kisah Para Rasul pasal 7, 55 dan 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maksudnya Yesus itu sebagai pemerintah. Di situ dia memerintah, ya. Dia memiliki kuasa itu, dia yang dipercaya, ya. Sama seperti ya itu tangan kanan, ya, kepercayaan, kuasa, otoritas, itu maksudnya, itu aja sih. Terus Allah yang dilihat itu kemuliaannya gitu, bukan benar-benar Allah berdiri terus Yesus di sampingnya begitu. Iya, itu kan di ayatnya di situ disebutkan Stefanus melihat kemuliaan Allah gitu ya. Karena di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, Allah itu tidak ada seorang pun, ntar saya bukain ayatnya biar saya nggak salah bacanya. 1 Timotius 6 ayat 16 mengatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke, Ibu, do it ya. Udah jelas ya. Oke. Boleh pertanyaan kedua nggak, Bang? Ya, ketiga silakan. Ya, ketiga. Makasih sebelumnya udah dijawab. Cuman mau tanya tentang kata Tuhan Yesus yang di Yohanes 10 kalau nggak salah ya, yang dia bilang Yohanes 14 ya, dia bilang Bapa lebih besar dari aku. Maksudnya gimana? Jangan nanti ada yang bilang oh Kristenan itu ala minor lah, ala mayor kayak gimana gitu aja. Makasih. Jawabannya terdapat dalam Ibrani 29, Bu. Ya. Bentar, saya coba cek dulu ya. Ibrani 29. Ya. Kira-kira begini. Tetapi dia, ini Yesus, yang untuk waktu yang singkat. Maksudnya singkat apa? Karena di hadapan Allah itu tidak terikat ruang dan waktu ya. Makanya kata Rasul Paulus, dalam waktu yang singkat, Yesus ini dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi dalam waktu singkat itu dia lebih rendah dari malaikat, padahal posisinya lebih tinggi dari para malaikat. Buktinya apa? Ya buktinya dalam Filipi pasal 2 ayat 4-6 ya. Bentar. Nih, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dan manusia. Jadi ketika Paulus mengatakan bahwa ia lebih rendah dari malaikat, itu posisinya sama dengan ayat 7 ini dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Jadi ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, Ibu harus tahu ketika Yesus pernah mengatakan bahwa barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Yesus memberikan figur atau gambaran sebagai seorang hamba yang taat, sebagai seorang pengajar yang baik kepada para murid dan juga orang-orang di sekitar, dengan mengatakan apa? Jika engkau ingin ditinggikan, kau merendahkan diri. Maksudnya engkau menyangkal dirimu sendiri. Tapi Kristus di sini memberikan contoh yang lebih baik lagi, karena dia adalah Allah yang sehakikat dan Allah sendiri, dan mengatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Gitu ya Bu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, ya gambaran seperti seorang hamba yang mencirikan sebagai seorang guru yang mengajarkan untuk merendahkan diri itu. Gitu. Yang lain mana? Thank you. Oke ya. Tadi yang sebelumnya di mana Bang? Di Ibrani berapa ya? Ibrani 2 ayat 7 atau 9 kalau nggak salah. Ibrani 2 ayat 9. Iya, Oke. 7 sampai Oke, makasih. 9.
Makasih Bu Tuhan ya. berkati. Oke, Tuhan berkati. Oke, silakan Iya. do it. Do it. Halo, Halo, do it. shalom. Ya, silakan. Maaf Pak kalau sinyal saya jelek ya. Saya mau bertanya Pak. Ya, Ini monggo. Ya, silakan. Hilang sinyal ya. Ya, Ibu kalau mau bertanya jangan keluar aplikasi Bu ya. Ibu kalau keluar aplikasi kita nggak denger. iya soalnya maaf. Ini soalnya saya pertanyaannya dari ada anak perempuan umur 20 dari Instagram. Dia kayak ikutin page iman Kristen, tapi dia bertanya pertamanya kenapa, apa itu kutuk dosa, gini-gini gitu kan. Terus saya langsung ke DM lah kan, karena saya tanya, maaf sebelumnya agama kamu apa Kak? Dia bilang, dia jawab calon mualaf katanya gitu. Terus ternyata dia keluh kesahnya, dia Itu bertanya, kemungkinan tipu-tipu tuh ya. enggak. Biasa yang gitu. Gini aja, Bu. Jadi gini ya. Yang pertanyaan intinya apa yang mau ditanya? Apa itu dosa? Apa itu dia perbuatan nanya, dosa? kalau kita hidup di zaman Tuhan Yesus, apakah kita harus membantu tentara Roma untuk menyalibkan Yesus? Kalau iya, itu berarti Tuhan Yesus itu sangat rendah, atau kita harus menyembunyikan Yesus agar dia selamat, begitu Pak? Pak Erben, izin menjawab. Ya, silakan Ranjang. Jawablah Ya. Ranjang. Oke, saya jawab. Nah, makanya kita jangan berandai-andai. Kita sudah tahu bahwa Yesus akan menang. Dia bangkit menunjukkan kemenangan. Gak usah berandai lagi pusing mau bantuin orang. Yang justru kalau seandainya kita kembali ke zaman dulu, yang kita harus selamatkan itu adalah Maria Kiptia. Supaya rumah tangga ini Supaya rumah tidak tangga ini diganggu tidak sama terjadi kakek-kakek. kerusakan. Iya, kita harus selamatkan Maria Kiptia. Kalau enggak rumah tangga ini terjadi perpecahan. Kita selamatkan agar Hafsah tidak diceraikan. Selamatkan Aisyah. Bayangkan. Selamatkan Aisyah. Iya. Lebih baik kita selamatkan Maria Kiptia. Di atas ranjang berdarah inilah dia dilihat oleh Hafsah itu sendiri. Maaf sebelumnya karena dia udah nanya ke gereja, tapi bapak gerejanya bilang Ya, itu bisikan setan. Aduh, sinyal. Kayak mungkin dia kecewa sama jawaban-jawaban orang kok. Jadi makanya Jawabannya gini aneh ya. gitu. Bentar. Jadi Ya, kan itu sebenarnya sebentar, Pak RT. menghalangi penyaliban itu kan sudah dilakukan oleh Petrus. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Menyala iblis. Kalau tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Itu kan udah dijelaskan. Jadi artinya ya kalau kita ada di zaman itu, kita mungkin berupaya sama seperti Petrus. Tetapi kan Yesus akan melarang kita. Kenapa? Karena Yesus hendak menyatakan kasihnya di dalam salib itu. Melalui darahnya yang tercurah kita ditebus. Melalui kematiannya kita dimerdekakan dari kematian. Melalui kebangkitannya kita dimerdekakan dari maut. Dan melalui kemuliaannya kita dijamin hidup yang kekal. Itu yang dikerjakan oleh Yesus di atas salib itu. Iya Pak ya. Kita mungkin akan bertindak sama seperti Petrus ya. Silakan. Bisa saja. Timothy. Ya, tambahan gini Kak, kalau mereka menanyakan bagaimana kondisi kita ketika kita hidup pada zaman Yesus, Kakak tawarkan aja Matius 26 ayat 53. Pada waktu itu para rasul sempat ingin membela Yesus. Apa kata Tuhan Yesus Kristus? Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Matius 26 ayat 53. 54 lagi di situ dikatakan, jika begitu, ini ya seperti yang terlihat di sini. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Seandainya kita ingin membela Yesus pada masa itu, Yesus saja menolak loh. Iya. Kenapa Yesus menolak? Karena tujuannya adalah penyaliban itu untuk menyelamatkan kita. Kalau kita sejaman dengan Yesus ya, buktinya aja itu ketika Petrus sempat membela Yesus dengan memotong telinganya Malkus, Anak buah kepala. Iya. Dan Yesus mengatakan apa? Sarungkan pedangmu
Karena barang siapa yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Nah, jadi kakak tawarkan aja Matius 26 ayat 53 itu. Itu sangat efektif. Karena itu saya juga pernah jawab itu kepada mereka. Iya, iya. Dan Matius 16 ayat 21 sampai 23 itu dicatat gitu. Matius 16 ayat 21 itu Yesus mengatakan, dia memberitahukan tentang ke-22. Petrus mengatakan, "Oh Tuhan, tidak, sekiranya hal itu tidak akan terjadi padamu." Gitu. Lalu Yesus mengatakan di ayat 23-nya apa? "Enyahlah kamu iblis, ya, karena kamu hanya berpikir apa yang menurut manusia, tidak memikirkan apa yang menurut Allah." Ya. Iya, iya. Dan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 27, Yesus berkata begini, "Ya, sekarang jiwaku terharu. Apakah yang akan aku katakan? Apa yang harus kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku." Tidak. Ya. Yesus mengatakan tidak. Justru untuk itulah aku kedatang ke dalam saat ini. Yesus memang datang untuk menderita, untuk disalibkan. Lanjut. Iya. Soalnya dia juga bertanya, apakah Yesus keluar dari mulutnya sendiri menyatakan, "Iya, saya akan disalibkan," begitu. Itu makanya perlu Yesus 5 kali memberitahukan bahwa dia akan disalib. Iya. Di situ bahkan sampai detik terakhir kan Petrus masih berupaya untuk membantu Yesus tidak masuk salib sampai dipotong itu telinga. Makanya peristiwa penyaliban itu kan semuanya sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tetapi ingat, nubuatan itu terbagi dua. Ada yang merupakan program Allah bagi keselamatan melalui Mesias, tetapi ada juga pengetahuan Allah, kemahatauan Allah tentang apa yang akan dibuat oleh iblis di dalam upaya supaya manusia tidak memahami esensi penyaliban. Makanya di situ ada contoh kayak Yudas mengkhianat. Apakah Allah yang merancang Yudas mengkhianat? Tidak. Itu karya iblis. Tetapi pengkhianatan Yudas apakah sudah dinubuatkan? Sudah. Makanya nubuatan itu artinya Allah memberitahukan peristiwa yang akan terjadi karena Allah sudah tahu, tetapi bukan Allah merancang. Karena iblis itu memang sudah digusir dari surga, tetapi iblis itu belum dibinasakan. Kuasanya belum dibinasakan. Di situ. Jadi penjelasannya panjang. Nanti kalau mau coba nonton video di Urban Channel. Urban Channel itu ada di situ judul video posisi Yudas dalam penyaliban. Itu saya coba bahas di sana ya. Jadi Urban Channel namanya. Iya Pak. Pak Erben minta sedikit lagi narasi Pak Erben. Oke. Setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang baik, lebih baik mesin waktunya kembali ke abad 7 agar Baginda tidak jadi disihir oleh seorang Yahudi. Itu lebih baik daripada ngurusin Yesus yang kita udah tahu endingnya, happy ending, dia bangkit menyelamatkan manusia. Kalau dari perspektif kita sekarang, jadi pergunakan mesin waktu itu dengan baik supaya punya mereka tidak jadi disihir. Kalaupun itu benar ada, kalau fiktif ya mubazir juga sih mesin waktunya. Pikir. Shalom Pak Erben. Ya. Bisa nanya. Sebentar, bergilir Pak, sesuai giliran ya. Duit tadi sudah ya, sekarang Bocil, silakan Bocil. Ya, makasih banyak ya semuanya Pak. Shalom. Terima kasih ya. Oke, silakan Bocil. Pak Erben, bagaimana mengartikan tentang ayat 2 Petrus 2 ayat 4 itu? Apa itu? 2 Petrus 2 ayat 4. Iya, apa itu? Saya tidak hafal. Ya paling tidak kau sudah tahu lah apa yang mau kau tanya itu, makanya saya bilang apa itu. Artinya dirimu harus tahu apa yang ditanya. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi memang iblis sudah dilemparkan dari surga, dimasukkan ke dalam gua-gua yang gelap.
Jadi kalau ada wahyu dari gua-gua gelap, hati-hati. Karena gua-gua gelap itu menjadi tempat Itu poin iblis. saya yang saya mau tanyakan. Ya itu, Tadi- iblis itu udah ditaruh di gua-gua yang gelap. Jadi jangan percaya kepada wahyu yang datang dari gua gelap. Hati-hati itu hati-hatilah. Oke, ada lagi. Poin itu yang saya baru cari tahu, Bang. Iya, udah dijelaskan kan. Terus apa lagi? Ya. Itu saja. Oke. Wahyu dari lubang gelap itu pasti dari setan. Kenapa? Karena dikatakan gua-gua gelap tempat iblis setan dilemparkan. Kuluk-kuluk. Oke, thank you Wocil ya. Silakan Oke. Lena Sinaga, mau tanya apa Lena? Atau ada mau menambahkan kawan-kawan? Ya. Silakan ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Mau tanya apa ini? Shalom. Oh. Oke, shalom. Ini ada yang saya tanya. Iya, langsung Kalau aja. manusia meninggal, apakah begitu dia mati? Ya, kalau manusia meninggal, apakah langsung rohnya diangkat Tuhan atau di bumi dulu selama beberapa hari? Terima kasih. Oke, siapa mau jawab? Elia, dari tadi dirimu belum bersuara. Ejusan lotak. Ya, kemana orang setelah meninggal? Apa yang terjadi? Kalau kita melihat kisah orang kaya dan Lazarus di dalam Lukas yang ke-16 ya, setelah orang meninggal, ketika jiwanya, rohnya berpisah dengan tubuhnya, maka kalau dia orang percaya, rohnya itu akan dituntun oleh malaikat. Malaikat akan menuntun roh orang ini menuju Firdaus, ya. Nah, Firdaus itu adalah tempat penantian di mana roh-roh orang percaya dikumpulkan di sana sebelum datangnya Mesias yang kedua kalinya pada hari pengadilan. Nah, kalau dia tidak percaya, maka dia akan pergi ke alam maut. Dosa-dosanya akan menyeret dia ke alam maut. Jadi, apakah dia berkeliaran di bumi? Tidak. Dia tetap ketika dia mati, rohnya akan dipimpin, dituntun oleh malaikat menuju Firdaus, yaitu pangkuan Abraham. Kalau dia tidak orang percaya, dosa-dosanya akan menyeret dia ke alam maut. Begitu. Makanya kita itu semua menginginkan sebagai orang percaya ya, semua orang itu percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena hanya kuasa Yesus yang bisa menolong kita untuk bisa dibawa ke Firdaus. Gitu. Jadi bukan yang lain-lain. Oke, jadi orang mati yang percaya Yesus ke Firdaus, menantikan hari kebangkitan masuk surga. Orang fasik masuk ke dunia orang maut atau abisos. Di sana dia mengalami penderitaan, nanti menantikan dilempar ke neraka. Jadi sekarang mau pilih mana? Mau ke Firdaus dibangkitkan masuk surga, atau ke abisos dilempar nanti ke neraka? Ya. Oke. Oke. Udah Pak Terima Lena kasih. Sinaga. Oke, terima kasih. Udah, Pak. Silakan Pak. Baginda. Baginda. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Ya, aku mau mungkin agak kesusahan untuk memahami dari konsep dari Tritunggal ini. Kenapa? Mungkin saya juga sudah bertanya dari yang lain bahwasanya ada yang mengakui konsep Tritunggal ini, ada juga yang tidak dalam kekristenannya gitu ya. Saya bingung bagaimana sih memahami dari konsep dari Tritunggal ini. Apakah haruskah kita memegang konsep dari Tritunggal ini, atau kita cuma hanya mempercayai satu hal saja gitu? Bagaimana tanggapannya? Oke ya. Siapa mau menjelaskan ini? Ya, izin ya Pak Erwin ya. Ya, oke, silakan bro. Mau dikatakan harus percaya Tritunggal, harus. Apakah ada eksplisit dalam Alkitab? Enggak semua harus ada. Di mute dulu Pak, supaya enak. Ya, jadi terkait dengan mereka yang menuntut harus tekstual di dalam Alkitab. Jadi kalau mereka menuntut hal seperti itu, ya kita juga akan mempertanyakan hal yang sama.
Bagaimana dengan kata pendeta dalam Alkitab? Nggak ada. Apakah berarti karena nggak ada harus dipaksakan gitu? Harus dianggap oh itu tidak sesuai dengan Alkitab, jadi kita nggak usah pakai kata pendeta? Ya kan nggak seperti itu logikanya. Jadi ada ayat yang sifatnya eksplisit dan ada sifat ayat yang sifatnya implisit. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, nafas Tritunggal itu sangat jelas sekali. Ya kalau kita cek dalam ini ya, dalam Alkitab sendiri, Mazmur 33 ayat 9, oleh firman Tuhan langit dijadikan oleh nafas segala bala tenteranya. Ada firman, ada rohnya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan ada roh Allah yang melayang-layang, lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan menurut Santo Agustinus dalam bukunya The Convention, dan ini juga pernah kita diskusikan ya Mas Ilya juga ya dulu ya, ternyata Agustinus mengatakan, aku mencari Tritunggal dari semua kitab-kitab dalam Alkitab itu sendiri, dan aku menemukan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ada roh Allah melayang-layang, dan berfirmanlah Allah, dan ternyata itu yang aku cari. Walaupun tidak ada kata tri dan tunggal gitu-gitu, nggak ada. Nah kalau mereka umpama nih, bukan hanya di kalangan kawan-kawan kita yang dari yang pro kontra mengenai kata istilah ya, ada juga ini menjadi hal yang sangat krusial atau yang sering dipakai oleh kalangan-kalangan polemik. Ya setiap terminologi itu masih ada pro kontranya, pasti ada pro kontranya. Coba Anda tanya terhadap saudara kita yang muslim, mereka percaya tauhid, tapi konsep 20 sifat yang disebut ilmu kalam pun mereka ada pro kontra. Ada yang menerima, ada yang menolak. Begitu juga dengan konsep-konsep yang lain seperti saudara kita yang agama Buddha. Ada yang percaya trikarya, ada yang tidak percaya trikarya. Contohnya Buddha Mahayana dan Hinayana. Nah, begitu juga dengan iman kekristenan, pasti ada pro dan kontranya. Tapi yang kontra sudah jelas bidat. Kenapa dikatakan bidat? Karena mereka mengembangkan konsep yang baru lagi, dan munculnya itu sebenarnya bukan baru-baru amat gitu loh. Munculnya bukan baru-baru amat, tapi mereka mengambil ajaran yang dibuang di sampah lalu dipakai kembali seolah didaur ulang. Ya seperti siapa? Yohanes Pentakostalisme. Seperti siapa? Saksi Yehova. Seperti siapa? Unitarianisme. Seperti siapa lagi? Ya mereka yang akan mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak alkitabiah. Jadi mereka harus memaksakan harus ada ayat secara eksplisit gitu ya. Padahal di dalam Alkitab sudah sangat jelas sekali. Ketika di dalam kitab permulaan ada Allah, ada firman-Nya, ada rohnya. Dalam perjanjian baru, Yesus menyatakan bahwa baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Istu onomatu patros, kaitu hugio, kaitu pneumatos. Ya, kayak gitu ya. Agion pneumatos. Jadi ada 3 yang disebut di situ. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan terkait dengan tadi, mungkin tadi bertanya Tritunggal juga ya. Saya akan menjelaskan sedikit, nanti kawan-kawan bisa menambahkan. Tritunggal itu tidak menjelaskan bahwa Allah itu lebih dari satu. Justru kita percaya Allah Tritunggal supaya kita memahami Allah kita itu hidup, bukan Allah yang sama seperti ilah-ilah batu. Kenapa? Karena ilah-ilah batu itu tidak hidup, tidak memiliki rasional. Tapi umat Kristen percaya karena Allah memiliki hikmat di dalam dirinya, Allah memiliki roh kehidupan di dalam dirinya, maka kita percaya bahwa Allah memiliki hikmatnya atau firman-Nya itu. Ya, ada hikmat, ada firman, ada yang disebut dan logos, dan Allah juga memiliki kehidupan di dalam dirinya. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal 5 ya, Anda bisa cek ketika Ananias dan Safira itu mereka tidak mau menjual harta bendanya untuk dipakai dalam jemaat mula-mula. Petrus mengatakan apa? Engkau menghujat Roh Kudus ketika kepada Ananias, tapi ketika kepada Safira, kalian berdua telah menghujat Allah. Roh Kudus dikaitkan dengan Allah di sini. Nah, lalu kita lihat juga di dalam Alkitab sendiri dalam 2 Korintus, di mana 1 Korintus atau 2 Korintus ya kawan-kawan, nanti kawan-kawan bisa koreksi di situ. Dikatakan bahwa sama seperti manusia yang dimana rohnya dia mengetahui melalui rohnya, begitu juga dan Allah mengetahui dengan rohnya. Dan dalam Alkitab pun juga di dalam dalam Amsal 8 ayat 30, dan ini juga menentang oneness ya. Di dalam Amsal 8 ayat 30 dikatakan bahwa aku, yaitu hikmat Allah, dan aku sebagai hikmat Allah itu layaknya seperti anak di hadapannya. Mereka kan bilang nih biasanya dari kalangan oneness ya, bahwa Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam keanakan ketika Bapa menjadi manusia. Nah ini satu hal yang sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena dalam Amsal 8 sendiri dikatakan bahwa sang hikmat ini mengaku, aku berada di hadiratnya sebagai seorang anak. Bahkan dalam Kebijaksanaan pasal 9 ayat 2,
Ya walaupun ini dalam kitab itu ya, dalam kitab Deuterokanика dikatakan apa? Aku sebagai teman setahtanya. Seolah-olah seperti ada dua hipostasis atau pribadi di sini. Tapi itu menjelaskan kepada hikmat yang dibedakan dengan sang Bapa, tapi satu hakikat dalam satu tahta itu. Gitu ya yang bisa saya tambahkan. Silakan yang lain. Oke, mungkin ada mau ditanya lagi Pak Baginda? Jadi Tritunggal itu bukan bicara berapa Allah, tapi bagaimana Allah yang Esa menyatakan dirinya. Dia menyatakan diri sebagai Bapa yang kekal dengan firman dan roh. Firman-Nya diutus oleh Dia menjadi manusia, namanya Yesus. Rohnya diutus juga untuk menyertai, membimbing, menuntun setiap orang percaya. Itu aja. Ada tadi mau disampaikan Elia? Ya, aku mau ini sih tentang Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu kan agak jarang dibahas karena tidak terlalu ditekankan. Tapi mengenai Roh Kudus, teman-teman, mengapa ini yang berisi ini siapa sih? Mute dulu dong. Baginda nih, mute dulu mute. Iya, maaf. Mengenai Roh Kudus ya. Kalau kita belajar Alkitab, kita akan melihat sesuatu yang mengagumkan tentang Roh Kudus. Yang pertama begini, Bapa mengutus Yesus yang adalah firman-Nya ke dunia ini. Lalu ketika Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya, maka Dia mengirim Allos Parakletos yang setara dengan Dia yang akan melanjutkan pekerjaannya, yaitu Roh Kudus. Ya. Nah, ketika Roh Kudus ini datang ke dunia yang disebut sebagai Roh Penolong dan Penghibur, Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus itu datang, Ia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tapi Ia akan memuliakan Aku. Lagi pula kan dikatakan demikian, begini, tak seorang pun yang dapat datang kepada Aku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun yang dapat mengerti tentang siapa Yesus kalau ia tidak menerima karunia yang daripada Roh Kudus untuk mau rendah hati menerimanya. Jadi kita bisa mengerti siapa Yesus itu bukan karena kemampuan kita, tapi kita bisa mengerti siapa Yesus itu karena anugerah dari Roh Kudus. Tetapi masalah kita menerima atau tidaknya itu tergantung kita. Tetapi mengerti atau tidaknya kita mengenai siapa Yesus itu adalah anugerah dari Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus yang memberi pengertian kepada kita tentang Yesus? Karena Roh Kudus inilah yang menyelami siapa Allah. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan bahwa tak yang mengetahui apa yang ada di dalam diri Allah itu hanyalah Roh Allah. Sama seperti manusia, yang tahu siapa saya adalah roh saya. Maka yang tahu siapa Allah itu hanyalah Roh Allah. Maka untuk bisa mengerti mengenai Yesus yang adalah firman Allah, untuk bisa mengerti siapa Bapa yang dinyatakan oleh Yesus, untuk bisa mengerti kebagaimanaan Allah Tritunggal itu, Bapa mengasihi Anak di dalam Roh Kudus dan Anak mengasihi Bapa dalam Roh Kudus, itu hanya bisa kita mengerti melalui Roh Kudus dan oleh karena anugerah dari Roh Kudus. Nah, jadi tidak ada orang sebenarnya dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada orang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Allah kalau bukan dari Roh Allah. Karena Roh Allah lah yang memampukan kita untuk mengatakan sesuatu yang tidak kita lihat itu. Dan Roh Allah pula lah yang memberikan kesaksian kepada kita mengenai keajaiban dan kebesaran karya Kristus. Karena Roh Allah itu sendiri telah menyelidikinya sejak permulaan kekekalan di dalam diri Allah yang esa itu. Jadi sebenarnya kita bisa mampu percaya, kita bisa mampu mengerti, kita bisa mampu hidup dan setia di dalam Kristus. Itu berkat penolong yang dijanjikan Tuhan kita itu, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau kita memang merasa bahwa di dalam hidup banyak pergumulan, banyak masalah dan lain sebagainya, kita harus meminta pertolongan dari Roh Allah itu, agar apa yang dinyatakan oleh Roh Allah bahwa kita dituntun kepada Yesus itu menguatkan kita kembali, agar Ia berkenan kepada kita orang-orang berdosa untuk tetap setia di dalam Yesus Kristus yang Ia saksikan kepada kita. Dan apakah Anda sadari ketika Tuhan Yesus dibaptiskan, ada suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu di sana ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang disimbolkan oleh burung merpati. Karena apa?
Karena sejak kekal Bapa mengasihi, mencurahkan kasih-Nya kepada Yesus itu oleh Roh Kudus. Dan Yesus mencurahkan kembali kasih yang sama itu kepada Bapa oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus inilah yang menghantarkan kasih dari Bapa kepada anaknya, dari anaknya kepada Bapa. Makanya disebut perikoresis yang kekal kalau dalam bahasa teologisnya. Maka kita pun kalau kita mau mengasihi, kalau kita mau mencintai orang lain, maka mengapa ada orang dikatakan orang-orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah? Karena orang-orang yang saling mengasihi, yang saling mencintai adalah orang-orang yang di dalamnya ada Roh Allah yang menghasilkan buah-buah roh. Makanya tidak heran buah-buah roh itu apa? Kasih. Karena Roh Kudus sejak semula di dalam Allah itu adalah penghantar dari kasih itu. Maka buah roh adalah kasih. Maka kasih itu sukacita, kasih itu lemah lembut, kasih itu begini dan lain sebagainya. Jadi itu kekayaan iman kita. Jadi kalau kita lemah apa segala macam, kita meminta pertolongan dari Roh Allah agar Dia kembali mengingatkan dan menguatkan kita untuk tetap setia kepada apa yang Dia nyatakan bagi kita, dan tetap setia kepada apa yang Dia saksikan bagi kita, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Begitu. Ya, thank you. Oke, sudah jelas ya Baginda ya. Iya, terima kasih. Kalau ada gereja nggak percaya Tritunggal, ya, atau menolak bahwa Bapa mengutus Firman menjadi manusia, apalagi kalau mengatakan Yesus Bapa itu sendiri, udah tinggalkan aja itu, bukan Kristen, itu ajaran bidat itu ya. Ya seperti Mikana itu kan mengatakan Yesus Allah Bapa mati, Allah Bapa disalib, itu bukan Kristen. Oke Pak Tampu ya. Pak